Saudaraku sekalian, zaman perjanjian lama, tidak ada seorang pun dapat menghampiri Allah. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki pengalaman dengan Allah. Abraham bisa berhadapan muka dengan Allah. Tentu di dalam penyataan atau teofani, Allah menyatakan diri. Saudaraku, Musa juga memiliki pengalaman yang hebat. Ya, ia berhadapan muka dengan Allah. Nah, di perjanjian lama hanya imam besar yang bisa menghadap Allah di ruang Maha Kudus. Itu pun 1 tahun sekali, saudara. Betapa tidak mudahnya ya, bisa menjumpai Allah. Betapa langka, sulit, sukar bisa menjumpai Allah. Saudaraku. Nah, di zaman perjanjian baru, ini anugerah yang besar karena setiap orang bisa menjumpai Allah. Satu hal yang tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh orang-orang perjanjian lama. Bagaimana setiap individu bisa berhubungan langsung dengan Allah. Wow, ini tak terpikirkan. Tetapi itulah kenyataan. Ketika Yesus mati, ingat tirai bait Allah terbelah. Tidak ada lagi batas. Karena Tuhan Yesus memikul dosa-dosa kita. Menghapus semua pelanggaran dari perbuatan dosa kita. Dan membawa kita dalam keadaan dibenarkan. Walaupun tentu kita belum benar-benar berkeadaan benar. Tapi kita sudah dibenarkan. Ya, tentu saja supaya kita mendapat pimpinan dari Bapak, didikan dari Bapak, supaya kita bukan hanya dianggap benar, tetapi bisa benar-benar keadaan benar. Ya. Nah, yang kita mau perhatikan saat ini yang menjadi berita utama dari renungan ini adalah bahwa kita memiliki akses untuk berhadapan dengan Allah. Ini luar biasa, saudaraku. Ya. Dan ini merupakan kesempatan yang langka, yang tidak pernah bisa ditemukan oleh manusia pada umumnya di zaman perjanjian lama. Sekarang kita punya akses bisa berhadapan langsung dengan Allah. Nah, saudaraku, kesempatan ini tidak lama. Hanya sepanjang umur hidup kita. Bagi saudara-saudara yang sejak masa mudanya ya tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah, sekarang tinggal beberapa tahun kesempatan yang ada. Nah, kalau dibanding dengan waktu yang tidak terbatas atau dibanding dengan kekekalan, 70, 80, atau bahkan 100 tahun, umur hidup manusia itu seperti setitik air di lautan. Kesempatan yang sangat terbatas untuk bisa mencari dan menemukan Allah. Ada akses
untuk itu, saudara. Tadi sudah saya singgung bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus semua kesalahan kita dan membenarkan kita. Sehingga kita bisa berhadapan langsung dengan Allah. Kita yang belum berkeadaan benar-benar benar itu dibenarkan. Tetapi tentu kita tidak boleh terus-menerus berkeadaan tidak benar. Ya. Pembenaran itu harus terus merupakan awal dari proses di mana kita dijadikan sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus atau mengenakan kodrat ilahi, saudara. Jadi kesempatan yang berharga ini jangan kita sia-siakan, saudara. Kita harus mencari Dia sampai kita bisa menemukan Dia. Karenanya bagi saudara yang sungguh-sungguh mau menemukan Allah, mau bisa benar-benar bersekutu dengan Allah, mengalami perjumpaan dengan Dia, tidak bisa tidak. Harus meninggalkan semua dosa. Harus meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Bukan hanya dosa-dosa besar seperti membunuh, mencuri, berzina, melawan orang tua, menipu. Bukan hanya itu. Setiap kata yang kita ucapkan harus tidak melukai hati Bapa. Itu berarti pasti tidak melukai orang lain. Setiap kata yang kita tulis di gadget kita, ya di media sosial, jangan sesuatu yang Allah tidak berkenan. Nah, banyak orang yang suka-sukalah. Ini tidak melanggar hukum atau selama tidak melanggar hukum, dia lakukan. Banyak orang lebih takut hukum dunia daripada hukum Tuhan, saudara. Ini konyol sebenarnya. Jadi, saudaraku, selagi kita punya kesempatan, kita mencari Dia, saudara. Suatu saat nanti, suatu hari nanti, kita tiba pada keadaan di mana ternyata yang kita butuhkan hanya Tuhan, hanya Allah. Jadi tidak heran kalau pemazmur berkata di Mazmur pasal 73 dari ayat 24, 25, 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi kita bisa mengerti mengapa pemazmur mengatakan demikian. Karena memang siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Artinya apa yang kubutuhkan di kekekalan. Hanya Tuhan, saudara. Jadi jangan kita sadar hanya pada waktu itu. Ya, pada waktu tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, baru sadar, baru tahu bahwa ternyata yang dibutuhkan itu hanya Tuhan, hanya Allah. Mengerikan, saudara. Itu mengerikan sekali. Waduh, itu mengerikan sekali, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, saya berharap ya, melalui kesempatan ini kita sadar. Yuk kita investasikan hidup kita untuk itu. Ya, untuk menemukan Allah kita harus meninggalkan semua dosa, benar-benar berjuang untuk hidup suci. Itu menunjukkan keseriusan kita bahwa kita memang serius dengan Allah. Jangankan perbuatan dosa besar, pikiran-pikiran yang kotor, kebencian, dendam, kemarahan, ya, jangan kita lakukan. Walaupun kita disakiti bagaimanapun, jangan membalas dendam. Jangan berpikir orang yang menyakiti kita akan celaka, dipermalukan, kena sakit, keluarganya berantakan, jangan. Anaknya kena tulah penyakit dan lain-lain, jangan berpikir begitu. Kita kembalikan semua kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, melengkapi perjuangan kita untuk mengalami Tuhan,
Hari ini hari Selasa tanggal 4 ya saudara. Minggu depan mulai tanggal 10, jika Tuhan mengendaki nanti akan dibuat lebih firm, lebih tegas. 10, 11, 12, 13, 14 hari Jumat. Kita mau doa puasa. Jadi jam tanggal 9 hari Minggu sore itu makan terakhir. Ya. Setelah itu ya pokoknya malam tanggal 9 itu malam hari itu makan terakhir. Ada yang mungkin makan jam 6, jam 7 silahkanlah. Ya, tapi tidak harus tepat waktu 24 jam, tapi sekitar itulah ya. Lalu tanggal 10-nya kita mulai puasa sampai jam 5, jam 6 sore, saudara. Jam 5, jam 6 sore. Dan untuk itu setiap hari saya akan mengadakan doa dari jam 3 sampai jam 5 setiap hari, ya sore, waktu Indonesia Barat. Ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Nah tanggal 14-nya itu doa malam. Jadi doa malam. Ya, jadi apakah tanggal 14-nya juga ada doa sorenya, saya nanti pertimbangkan, saudara. Ya. Tapi yang jelas tanggal 10, 11, 12, 13 itu jelas doa setiap hari jam 3. Jam 3 kita mulai sampai jam 5 sampai setengah 6 kira-kira lalu. Saudara boleh makan ya. Doa puasa ini setiap jam 3 sampai jam 5 jika Tuhan berkenan. Kami juga sore ya, ini onsite. Saudara bisa hadir, ini onsite. Bapak Ibu bisa hadir di Mall Arta Gading jam 3 sampai jam 5 di Mall Arta Gading. Nanti akan saya rundingkan dengan Pak Kiong selaku gembala sidang di situ. Saya ini gembala seniornya. Kemarin memang sudah disinggung. Jadi Anda boleh onsite dan juga melalui Truth ID, ya melalui Truth ID juga. Saya tidak tahu apakah itu nanti hanya sesaat lalu dicabut, apa tetap ada di Truth ID ya. Saya tahu Bapak Ibu masih ngantor ya. Ini jadi masalahnya. Ada pertanyaan-pertanyaan, Pak saya masih ngantor ya. Bapak saya punya sakit ikut puasa tapi saya punya mah. Saya juga kadang-kadang punya mah saudara karena banyak pikiran, sometimes juga. Tapi dulu saya pernah punya mah berat. Saya puasa sembuh waktu itu. Jadi saya tidak paksa saudara. Apakah boleh hanya ikut puasa saja? Oh boleh sekali, nanti baru malamnya kita doa ya. Nah, ini baru saya sampaikan, belum firm ya. Saya bilang belum firm. Belum firm itu artinya belum firm ya saudara. Apakah kita membuat jam 3 sampai jam 5 atau jam 6 sampai jam 8 malam. Itu nanti kita rundingkan karena juga ada acara-acara lain yang saya tidak mau bertabrakan. Apakah direkam ataukah tidak nanti akan saya firmkan ya. Saya bicarakan dulu dengan Pak Cornelis Kiong. Ada yang bertanya Pak kalau dari jam 12 siang makan boleh. Yang penting sekitar 24 jam kita puasa. Ada yang setiap jam 7 pagi boleh. Yang penting 24 jam. Karena dalam keadaan tidak makan, kita lebih menghayati hal-hal yang bersifat rohani atau spiritual. Ya. Baik itu saudara. Yang penting ini tepat waktu doa bersamanya jam berapa nanti baru saya akan umumkan lebih tegas ya. Saya harap bisa.
Bagaimana kalau konsumsi obat dokter pagi dan sore? Ya tentu harus minum obat. Jangan kita itu seperti puasanya orang lain yang tidak boleh apa-apa. Anda minum air putih. Anda minum air putih. Ya. Kalau dari jam 6 sore sampai jam 12 siang boleh makan Pak. Tadi saya katakan pokoknya sekitar 24 jam. Nah itu yang saudara mampu. Kalau tidak mampu ya saudara sesuaikan. Pokoknya jangan hidup seperti biasanya dan yang kita suka memuaskan lidah kita. Ya biasanya kita memuaskan lidah kita, perut kita. Hari itu tidak. Yang standarnya saya akan buat 24 jam, tapi kalau ada yang mau 12 jam ya silahkan. Tapi minum air putih ya. Oke, saya kira cukup ya. Nanti akan saya teguhkan lagi. Yang jelas pengumuman hari ini mulai Senin depan kita puasa. Ini yang penting. Soal jam doanya nanti apa jam 3 sampai jam 5 sampai jam atau sampai jam 6 atau kalau mulai dari jam 6 nanti akan saya rundingkan. Nih jadi saya mikir ulang ini karena ada yang berkata, Pak saya masih ngantor. Nah ini jadi masalah. Ya, kalau bisa malam hebat banget ya. Lebih banyak orang datang kalau malam. Ini jadi pikiran juga saya. Oke, saya kira cukup ya saudara. I love you ya. Yuk mari tutup dalam doa. Diberkatilah saudara. Berkat dari Allah Bapa di surga turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sampai jumpa nanti sore on-site. Anda bisa datang untuk mengikuti suara kebenaran. Kita mendengar firman, memuji Tuhan, dan menyembah bersama. On-site di Mall Arta Gading jam 6:30. Tuhan memberkati.